Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari Gereja HKBP Raja Wali, Distrik 8 DKI Jakarta kami sampaikan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi Bapak Ibu serta saudara-saudara. Tuhan memberikan kepadamu kesehatan dan saudara-saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami dan anugerahkan Roh Kudus-Mu untuk mengajarkan kepada kami pemahaman akan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan ini saya beri judul Percaya akan Kuasa Tuhan. Dalam firman ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Pertama, berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan sembari kita taat akan himbauan pemerintah ataupun himbauan pemimpin gereja adalah cara yang tepat dalam menghadapi COVID-19 ini. Berserulah kepada Tuhan, janganlah kita berseru kepada sosial media, apalagi kita menyampaikan atau meneruskan berita yang tidak benar. Serukan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesusahanmu. Tuhan akan mendengarkan seruan yang kita sampaikan, dan Dia akan menjawab kita. Apa yang kita serukan, saudara-saudaraku? Yang kita serukan adalah seperti seruan kedua orang buta dalam nats ini. Mereka berkata, "Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, anak Daud." Kasih Tuhan itulah yang kita butuhkan saat ini. Dan Dia akan memberikannya kepada kita ketika kita berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah iman percaya yang teguh. Tuhan Yesus bertanya kepada orang buta itu, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kedua orang buta tersebut menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya."
Mereka tidak sedang main-main akan kepercayaan mereka. Tetapi kedua orang buta itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Demikianlah dalam hidup ini, saudara-saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa iman kita yang teguh sangat menentukan bagaimana kita memperoleh dari apa yang kita serukan. Kita bertanya, apakah kita menyampaikan doa dan seruan kita dengan iman percaya yang teguh kepada Tuhan? Ataukah kita menyampaikan hanya sekedar saja? Tuhan Yesus saat ini bertanya kepada kita masing-masing. Percayakah kita bahwa Tuhan dapat mengalahkan COVID-19 ini? Kita harus menjawab dengan iman yang teguh bahwa kita percaya bersama dengan Tuhan bahwa masa-masa sulit ini akan kita bisa lewati. Dengan penanganan dari pemerintah, perjuangan dari para medis, dan ketaatan seluruh masyarakat atas himbauan pemerintah, maka COVID-19 ini akan bisa dikalahkan. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan melebihi apa yang kita pikirkan. Ketika kedua orang buta itu keluar, datanglah seorang yang bisu karena kerasukan setan, dan Yesus menyembuhkannya dengan mengusir setan yang menguasainya. Kejadian tersebut adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang Israel, sehingga orang Farisi menuduh Tuhan Yesus melakukannya dengan mengandalkan kuasa atau penghulu setan. Kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan melebihi dari apa yang kita pikirkan, melebihi dari apa yang kita mohonkan dan serukan kepadanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa mengakhiri COVID-19 ini. Hanya dibutuhkan dari kita adalah ketaatan kepadanya. Dibutuhkan dari kita adalah ketaatan akan himbauan pemerintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang keempat, nats ini berkata, hiduplah untuk memasyurkan nama Tuhan. Memasyurkan nama Tuhan itulah tanggung jawab orang-orang percaya kepadanya. Sebagai ucapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Ketika COVID-19 ini dapat ditangani dan berakhir, maka hendaknya kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk memasyurkan nama Tuhan. Kita semakin dekat kepada Tuhan, dan kita semakin mengasihi sesama kita manusia. Setiap orang di sekeliling kita hendaknya mengenal Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu dari perkataan dan perbuatan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, percayalah akan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, berseru-serulah kepadanya di waktu duka dan di waktu suka. Milikilah iman percaya yang teguh, iman percaya yang kokoh. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa melakukan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dan marilah kita hidup untuk memasyurkan nama Tuhan. Selamat malam dan selamat istirahat. Sehat-sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami.
Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya akan kuasa-Mu yang melebihi dari apa yang kami pikirkan. Kiranya dalam hidup ini kami senantiasa berseru hanya kepada Tuhan, dan pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.